kembali lagi bersama kami dalam acara menjawab ayat Alkitab yang sering diputarbalikkan. Dan bersama saya Anderson, saat ini saya ditemani oleh Gembala Kurnia yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat-sangat sering diputarbalikkan begitu. Dan saat ini ada satu pertanyaan yang dilontarkan oleh beberapa orang, yaitu ada yang mengatakan bahwa di dalam kebenaran Alkitab itu ada yang menyangsikannya. Mereka berkata bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Mengapa? Karena mereka berkata bahwa coba bacakan di dalam Bible di manakah ada ayat yang mengatakan ini aku Allah, sembahlah aku. Gitu. Ini bagaimana Gembala Kurnia? Ya, baik ya Saudara Anderson dan juga pemirsa dari Kebenaran Channel. Memang saya sendiri juga sering ada pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik, yang mereka berkata di manakah ayat yang Yesus berkata akulah Allah, sembahlah aku. Nah, jawaban dari pertanyaan di atas ini bukanlah mencari ayat yang bunyinya Yesus berkata akulah Allah, sembahlah aku. Nah, tentu kita tidak bisa mengatur Allah berfirman apa, begitu. Jadi kita yang manusia harus mengerti bahwa firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang berkata-kata, dan adalah hal yang konyol dan bodoh jika kita mau mengatur bunyi firman Tuhan, karena sama saja kita mau mengatur Allah. Ya. Jadi dengan pertanyaan di manakah ayat yang Yesus berkata akulah Allah, sembahlah aku, maka jawaban saya atas pertanyaan ini adalah nomor satu, itu Yesus tidak perlu berkata sembahlah aku. Mengapa? Karena di dalam Alkitab itu sudah banyak perintah bahwa manusia itu harus menyembah Allah. Jadi manusia tidak boleh menyembah manusia lain, manusia tidak boleh menyembah malaikat atau benda-benda ciptaan Allah yang lain, karena itu penyembahan berhala. Artinya, jika manusia mau mematuhi Alkitab, maka perlu mengerti bahwa kalau ada pernyataan Alkitab bahwa Yesus adalah Allah, itu sama aja menyuruh untuk kita menyembah kepada Yesus, begitu. Nah, saya sendiri percaya bahwa Alkitab ini adalah satu-satunya firman Allah. Ini adalah kitab suci yang dari Allah. Nah, alasan pertama saya adalah karena di dalam Alkitab ini tidak ada kesalahan. Ya, kalau ditanya ada nggak di dalam terjemahan yang salah? Ya tentu kalau di dalam penerjemahan bisa saja salah. Mengapa? Karena sangat tergantung dari kekayaan dari bahasa, itu berbeda-beda begitu. Tetapi di dalam bahasa aslinya, di bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru, Ibrani untuk Perjanjian Lama, itu tidak ada kesalahan. Dan alasan yang kedua adalah mengapa Alkitab ini satu-satunya firman Tuhan, dan karena yang kedua, pengajaran moral di dalam Alkitab adalah itu yang paling tertinggi dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain. Jadi mengapa? Karena ini selaras dengan sifat Allah yang maha suci. Dan kalau kita membandingkan pengajaran moral di dalam Alkitab, tidak ada yang lebih tinggi dari Alkitab. Mesti mengerti bahwa Perjanjian Lama ini dilengkapi atau disempurnakan di dalam kitab Perjanjian Baru. Jadi hukum moral kitab Perjanjian Baru itu adalah standar yang penyempurnaan di dalam kitab Perjanjian Lama. Ini menjadi patokan kita sekarang, dan ini tidak ada yang lebih tinggi dari standar moral yang diajarkan dalam kitab Perjanjian Baru. Nah, jadi mesti mengerti juga bahwa mempelajari kitab Alkitab itu juga harus memahami bahwa ada perbedaan dispensasi zaman. Dia ada perbedaan pengaturan Allah untuk orang yang hidup sebelum penyaliban Yesus Kristus dan untuk orang yang hidup setelah penyaliban Yesus Kristus. Jadi ada perbedaan-perbedaan, dan kita juga harus bisa membedakan antara sejarah
atau catatan kejadian dengan pengajaran. Jadi kalau tidak memahami hal-hal ini, itu bisa menimbulkan salah paham dalam mengerti Alkitab begitu. Nah, jadi yang kita tidak perlu mencari ayat yang berkata Yesus berkata, "Aku adalah Allah, sembahlah aku," baru kita menyembah Yesus. Tidak begitu. Tetapi kita mencari ayat di dalam Alkitab bahwa Yesus dinyatakan sebagai Allah, maka itu otomatis sebuah perintah bagi kita untuk menyembah Yesus. Dan Yesus sendiri tidak perlu berkata, "Sembahlah aku." Karena kalau dia membuktikan dirinya Allah, maka manusia harus menyembah dia. Nah, yang kedua, ini Yesus menyatakan dirinya adalah Allah. Jadi Yesus sendiri menyatakan dirinya adalah Allah. Nah, nanti juga pemirsa bisa mengikuti pembahasan di episode ke-10. Yesus hanya utusan, bukan Allah. Nah, saya menjelaskan pengertian utusan ini dengan di dalam sesi ini, begitu. Ya, tapi sedikit saya membahas bahwa mengapa di dalam Alkitab itu Yesus menyatakan dirinya adalah Allah. Mesias itu adalah Allah yang datang untuk menyelamatkan dan menjadi Raja Israel. Dan dengan menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias, itu sama saja menyatakan bahwa dirinya adalah Allah yang datang itu. Begitu. Jadi sama saja menyebut dirinya adalah Allah, karena Mesias itu adalah Allah yang datang. Nah, kalau kita membaca Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai 6, itu menyatakan bahwa Allah akan datang dan ia sendiri datang untuk menyelamatkan. Ya, silahkan dibaca. Yesaya pasal 35 ayat 4 sampai 6. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Allah, Ia sendiri yang akan menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ya. Jadi tanda-tanda mujizat yang Yesus lakukan itu merupakan pembuktian bahwa dia adalah Mesias yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya ini. Nah, Rasul Yohanes sendiri itu menuliskan di dalam Injil Yohanes bahwa segala yang dibuat oleh Yesus Kristus itu kalau dituliskan semuanya itu tidak cukup. Jadi yang dituliskan di dalam Injil Yohanes itu sudah dianggap cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias, Allah yang datang untuk menjadi penyelamat dan raja bagi bangsa Israel, begitu. Dan Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 4 itu juga menyatakan bahwa ada suara yang akan berseru untuk menyiapkan jalan untuk Allah yang akan datang ini. Yesaya menubuatkan, silahkan dibaca. Yesaya pasal 40 ayat 3 sampai 4. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Jadi penulis kitab Matius, Rasul Matius itu menjelaskan di dalam Injilnya bahwa Yohanes Pembaptis adalah suara yang berseru-seru itu, yang menyiapkan jalan untuk Yehova. Dan kita tahu bahwa yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis adalah Yesus Kristus. Dia menyiapkan murid-murid untuk mengikut Yesus Kristus. Jadi Rasul Matius memahami bahwa Yesus adalah Yehova yang datang, yang disiapkan jalannya oleh Yohanes Pembaptis. Ya, silahkan dibaca Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai 3. Matius pasal 3 yang pertama sampai yang ketiga.
Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Ya. Jadi jelas Rasul Matius mengerti bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang, Tuhan yang datang, yang jalannya dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Nah, Nabi Mika itu juga menubuatkan tentang Mesias. Dia menubuatkan tentang tempat kelahiran dari Mesias. Jadi Mesias itu Allah yang datang lewat kelahiran karena dia akan menjadi raja dan juga untuk menyelamatkan umatnya. Kita membaca di Mika pasal 5 ayat 1, silahkan dibaca. Mika pasal yang kelima ayat yang pertama, "Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Ya, jadi ayat ini memang yang dipakai oleh ahli Taurat untuk menjelaskan kepada orang Majus bahwa raja yang datang, yang lahir itu akan lahir di Bethlehem. Dan Mesias itu adalah Allah yang datang dan akan harus disembah begitu. Maka orang Majus itu datang, dia datang untuk menyembah raja yang baru lahir. Jadi pengakuan Yesus sebagai Mesias atau penyataan Yesus sebagai Mesias sama saja menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang datang. Dan Yesus sendiri itu menyatakan bahwa dirinya adalah Mesias. Ini sama artinya dengan Yesus sendiri menyatakan atau mengakui dirinya adalah Allah itu. Kalau kita melihat dia membuat pengakuan kepada perempuan Samaria, Injil Yohanes pasal 4 ayat 25 sampai 26, silahkan dibaca. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-25 sampai yang ke-26. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Ya, jadi perempuan Samaria itu berkata, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang." Ini sama aja dengan aku tahu bahwa Allah itu akan datang, gitu. Yang disebut juga Kristus. Jadi Mesias itu bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Yunani. Dan apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami, ya, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan di sini Yesus berkata, membuat satu pengakuan langsung. Jadi kalau ditanya, ada nggak ayat yang menyatakan bahwa Yesus mengaku dialah Allah? Nah, ini salah satu ayatnya. Yesus berkata, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu." Jadi Yesus menyatakan dirinya Mesias kepada perempuan di Samaria ini. Juga kepada murid-muridnya, Yesus berkata dia adalah Mesias. Tercatat dalam Matius pasal 16 ayat 20, silahkan dibaca. Matius pasal 16 ayat yang ke-20. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya, jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa apa? Ia Mesias. Jadi ini pengakuan Yesus langsung bahwa ia adalah Mesias. Mengapa jangan dicerita-ceritakan dulu? Karena waktunya belum tiba, waktunya belum pas, begitu. Nah, orang Yahudi yang pada zaman Yesus yang tidak mau percaya Yesus adalah Allah, karena mereka bukan karena tidak ada bukti, tetapi sebenarnya karena mengeraskan hatinya, mereka tidak cinta kebenaran. Mereka yang cinta kebenaran dan membuka hatinya itu akhirnya percaya. Terbukti dengan waktu Petrus berkhotbah pada hari Pantekosta, itu 3.000 orang itu bertobat, begitu. Nah, jadi Yesus itu adalah Allah karena dia sendiri menyatakan
sebagai Mesias, dan Mesias itu adalah Allah yang datang, begitu. Dan di atas tadi saya katakan bahwa tidak perlu ada Yesus berkata bahwa sembahlah aku. Nggak perlu. Kenapa? Karena Alkitab memang sudah menyuruh, memerintahkan untuk menyembah Allah. Jadi kalau ada ayat Alkitab yang menyatakan Yesus adalah Allah, maka itu adalah satu perintah, kita harus menyembah Yesus. Nah, Alkitab sendiri menyatakan bahwa Yesus itu dinyatakan sebagai Allah. Beberapa ayat kita akan membaca di Kisah Rasul pasal 20 ayat 28. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ya, jadi Anda bisa nanti bandingkan dengan terjemahan dari KJV. Di terjemahan dari KJV ini tidak ada kata anaknya. Jadi karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh Allah dengan darahnya. Jadi tidak ada kata anaknya, jadi darahnya sendiri. Jadi jemaat Allah yang dimaksud adalah merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi jemaat Allah, jemaat Yesus Kristus diperoleh Yesus dengan darahnya sendiri, gitu. Nah, Roma pasal 9 ayat 5, silahkan dibaca. Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Ya. Amin. Iya, ya, Mesias adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Jadi dinyatakan bahwa Yesus adalah Allah, itu sudah sangat jelas, dan ada banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah, begitu. Jika kita percaya Alkitab satu-satunya kitab suci dari Allah, maka Anda akan akan percaya dan menyembah Yesus sebagai Allah, karena inilah yang diajarkan oleh Alkitab. Jika Anda tidak mempercayai Yesus sebagai Allah, ya sesungguhnya yang menjadi persoalan adalah Anda tidak percaya Alkitab sebagai satu-satunya kitab suci dari Allah. Jadi bukan karena tidak ada ayat di dalam Alkitab yang mengajarkan Yesus adalah Allah. Di dalam Alkitab banyak ayat yang mengajarkan itu, menyatakan itu, hanya Anda tidak mau percaya saja. Nah, Wahyu pasal 22 ini adalah penutup kitab Wahyu dan sekaligus penutup Alkitab. Jadi setelah kitab Wahyu selesai ditulis, tidak ada firman Tuhan lagi, maka pengilhaman sudah berhenti dan pernyataan Alkitab itu tidak boleh ditambah dan dikurangi. Ya, silahkan dibaca Wahyu pasal 22 ayat 18 dan 19. Wahyu pasal yang ke-22 ayat ke-18 sampai yang ke-19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ya, jadi jelas kitab Wahyu sudah ditutup, pewahyuan sudah selesai, dan tidak ada firman tambahan lagi setelah Alkitab selesai ditulis. Dan Alkitab kita itu menyatakan bahwa manusia itu harus menyembah Allah, dan Alkitab menyatakan bahwa Yesus Mesias dan Mesias adalah Allah yang datang, dan Alkitab juga menyatakan bahwa Yesus adalah Allah. Jadi
Alkitab mengajarkan bahwa manusia harus percaya dan menyembah Yesus karena itu adalah perintah untuk menyembah Allah. Yesus adalah Allah dan adalah satu keputusan yang tepat, keputusan yang benar kalau kita memutuskan untuk percaya dan kita menyembah kepada Yesus karena dia adalah Allah yang dinyatakan oleh Alkitab. Demikian penjelasan saya. Ya, terima kasih penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Gembala Kurnia. Dan mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai topik yang sudah kami bahas, silakan Bapak Ibu meninggalkan pesan-pesan atau pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia di bagian bawah. Demikian dari kami, salam Maranatha. Maranatha.